Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ke YouTube Ainatura Diah. Kali ini aku mau berbagi ilmu cara membuat bros kanzashi motif kupu-kupu. Pertama-tama, siapkan kain putih dengan ukuran 8 x 8 cm sebanyak 4 piece dan kain baby pink 8 x 8 cm sebanyak 4 piece. Dan siapkan juga kain putih seukuran 5 x 5 cm sebanyak 1 piece dan kain baby pink 5 x 5 cm sebanyak 1 piece. Lalu bakar pinggiran kain dengan menggunakan lilin secara halus di tepinya saja. Setelah kain semuanya dibakar, kita akan membuat kupu-kupu yaitu dengan mencantumkan ujung dengan ujung kain putih dan berbentuk segitiga, begitu juga kain baby pink yang akan kita tindih dengan kain putih seperti yang terlihat pada video. Kemudian kain akan dilipat juga seperti yang terlihat pada video ini. Ikuti saja langkah-langkahnya ya teman-teman. Insya Allah bisa ditekukan ke belakang lagi, kemudian dilipat. Nah, di sini kita akan jahit bagian belakang kupu-kupu. Bismillahirrahmanirrahim. Jahitnya dengan teliti ya teman-teman agar tidak lepas lipatannya. Alhamdulillah sudah jadi basic kupu-kupu bagian bawah. Sama dengan yang sudah jadi ini ya teman-teman. Kita buat 2. Nah, seperti ini sudah jadi 2. Kemudian ini kita akan buat bagian atas kupu-kupunya, dilipat seperti ini. Kemudian dilipat lagi 2 seperti kerucut dan dilapisi lagi dengan baby pinknya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Sangat gampang ya teman-teman, hanya perlu latihan sekitar 5 kali, insya Allah sudah bisa membuat dengan baik. Untuk membuat sayap yang kedua, perhatikan lipatannya harus sesuai ya teman-teman, harus berlawanan, tidak boleh satu arah. Jadi jika lipatannya di kanan, maka jika yang satunya lipatannya di kanan, maka yang satunya lipatannya harus di kiri, seperti yang saya terapkan pada video ini, sehingga kupu-kupunya terlihat seimbang teman-teman. Pada bagian ini agak sedikit susah, namun jika kita terus berlatih, insya Allah kita bisa membuat kupu-kupu dengan sangat indah dan harganya juga lumayan bisa dijual lebih mahal.
Nah, ini sudah cantik seperti ini. Nah, sudah seimbang ya teman-teman. Kita jahit. Alhamdulillah sudah jadi 4 kerangka utama dari kupu-kupu, 2 sayap atas dan 2 bagian bawah. Selanjutnya kita bikin kepala kupu-kupu. Nah, bagian atas kupu-kupu dilipat 2 seperti ini juga, sama dengan tadi. Bagi teman-teman yang masih bingung, videonya bisa dilambatkan ya atau di-slowkan agar bisa mengikuti langkah-langkah saya, atau kalau tangan saya terlalu cepat bergerak. Selanjutnya kita akan menggunting ujung-ujungnya dan kemudian kita bakar seperti ini. Adalah teknik yang cukup sulit ya teman-teman. Silahkan peragakan dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, ujungnya kita bakar pakai mancis atau korek api yang saya bilangnya mancis sih teman-teman. Nah, itu. Nah, itu ya. Kemudian untuk supaya serasi, yang kedua kita gandengkan agar ukurannya sama. Untuk ukuran yang sama kita gandengkan, kemudian kita potong dengan ukuran yang sama. Seperti itu. Ini adalah trik membuat kupu-kupu kanzazi yang seimbang dan cantik ya teman-teman. Begitu juga caranya dengan bagian atas, sayap atas juga dipotong ujungnya, kemudian dipotong bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya juga harus diratakan dengan mancis atau korek api. Dibakar secara halus saja agar tidak berserabut, agar bagus ya teman-teman. Ini digandengkan juga, sayap kupu-kupu yang bagian atas digandengkan dengan yang sudah dibakar sebelumnya agar ukurannya sama. Bagian kepala kupu-kupu juga kita bakar juga teman-teman, kita potong kemudian kita bakar. Setelah ini kita akan melalui tahap penjahitan. Ini 5 bagian kupu-kupu sudah ada ya teman-teman, sudah bisa kita rangkai. Lalu kita akan menjahit.
Nah, caranya seperti ini. Kita mulai dari bagian bawah, di bagian tengah kita tusuk. Kemudian kita tusuk lagi ke bagian tengah yang atas. Nah, kemudian kita susun lagi seperti ini supaya seimbang. Nah, supaya sama ya. Nah, seperti itu. Jika ada bagian yang belum terbakar sempurna, silahkan bakar saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita satukan. Lihat cara saya menjahit ya teman-teman. Kita satukan semuanya. Nah, seperti ini. Maaf ini kalau videonya tidak sempurna ya teman-teman. Saya baru belajar mengonten, masih banyak harus belajar. Ini kupu-kupunya sudah jadi namun belum ditambahkan kepalanya. Tinggal kita tambahkan saja teman-teman kepalanya. Nah, sudah sempurna, mendekati sempurna ya, bukan sudah sempurna, maaf. Kalau sempurna tentunya sudah selesai. Ini sudah kerangka awalnya sudah jadi. Kita putar lagi satu kali lagi untuk menjahitnya agar jahitannya kuat teman-teman. Jadi 2 kali putaran jahitannya itu ya, termasuk yang awal jadi 3. Ada bagian yang belum terbakar sempurna, jadi saya bakar dulu. Nah, di sini kita sudah mulai mengakhiri jahitan. Kita akan mulai ke tahap pengeleman. Kita melem putik sari sama kristal dan bagian belakang bros. Nah, ini warnanya cantik sekali ya, teman-teman. Sudah mirip belum dengan yang di atas? Nah, ini kita tempel menggunakan lem tembak. Kita taruh di putiknya dan di badan kupu-kupu. Ini ada kristal baby pink, pas sekali dengan kupu-kupunya. Saya taruh di bagian atasnya. Atur sedemikian rupa sehingga brosnya tampak seimbang dan cantik ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah bukan alat ya, bahan-bahan untuk menutup bagian belakang agar cantik ya. Bagian belakangnya supaya bersih, ditutup pakai kain flanel teman-teman. Oh iya, saya lupa memberitahukan, kain dari kupu-kupu ini adalah kain satin jeruk ya teman-teman. Teman-teman bisa search di Shopee atau Tokopedia atau marketplace lainnya, satin jeruk. Satin jeruk harganya cukup murah, namun warnanya juga bervariasi sehingga kita banyak bisa berkreasi dengan satin jeruk. Selain satin jeruk, kain diamond, georgette atau crepe juga bisa digunakan untuk membuat aksesoris kanzashi. Untuk membuat aksesoris kanzashi ini, kainnya itu tidak boleh terlalu lembek, harus agak ada sedikit kencang-kencangnya itu. Karena kalau terlalu lembek dia tidak bisa membentuk kupu-kupunya. Kalau kain yang lembek-lembek itu biasanya untuk bros bunga ya teman-teman.
tergantung. Jadi untuk membuat bros itu ada bermacam-macam kain yang diperlukan. Bisa kain diamond crepe, kain ceruti, kain dan kain lainnya, kain dia seperti kali ini adalah kain satin jeruk. Ya, sudah hampir selesai. Kita sudah hampir berhasil membuat kupu-kupu handmade dengan motif kanzazi. Kanzazi adalah seni tradisional Jepang membuat hiasan rambut yang indah. Biasanya digunakan oleh para wanita Jepang, terutama saat mengenakan kimono. Tahap akhir kita akan menggunakan peniti bros yang tajam. Saya selalu menggunakan peniti yang berkualitas ya teman-teman, namanya itu peniti grade A atau KW1. Kalau teman-teman baru mulai usaha, coba deh cari peniti itu yang peniti ke grade A atau KW1, itu pasti insya Allah sudah tajam dan insya Allah tidak berkarat. Ini adalah bros kita. Pada bagian akhirnya di sayap kiri dan kanan untuk menyatukan saya lem agar tidak mudah terpisah dan lebih cantik dan kokoh seperti yang terlihat pada video ini ya teman-teman. Alhamdulillah, inilah sharing cara membuat bros kupu-kupu yang rapi, cantik dan juga indah. Sudah jadi. Terima kasih ya teman-teman sudah menemani aku membuat tutorial bros ini. Aku sangat senang sekali. Ini sudah jadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.